Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak dan Ibu, pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan juga kegiatan focus group discussion yang dilakukan oleh UIN Raden Fatah Palembang bekerja sama dengan PC Nahdlatul Ulama Turki dan menyertakan Institut Teknologi Sains NU Sriwijaya, Sumatera Selatan. Saya Ibu Rina Antasari selaku Wakil Rektor 1 ITS NU Sriwijaya Palembang mencoba bergabung dalam kegiatan ini, membuat suatu tulisan yang berjudul Gerak Langkah Relasi Gender Perempuan sebagai Istri dalam Keluarga. Jadi sesungguhnya bagaimanakah perempuan sebagai seorang istri, gerak langkahnya dalam kehidupan bernegara yang diukur dari relasi gender. Relasi gender itu tidak lain, itu adalah pola perilaku antara laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat dalam kehidupan berkeluarga. Berarti dalam hal ini ada pemahaman yang dapat kita lihat atau variabel yang dapat kita lihat. Pertama adalah perempuan sebagai seorang istri, kemudian keluarga itu sendiri. Nah, di dalam kehidupan berkeluarga tidak bisa untuk ditampilkan atau dinampilkan atau dikecilkan peran perempuan dalam suatu keluarga. Jika di dalam kehidupan berkeluarga itu terjadi ketimpangan gender, maka tidak mustahil dalam kehidupan keluarga itu dapat terjadi yang kita sebut dengan diskriminasi. Di antaranya adalah stereotip, marginalisasi, beban ganda, kekerasan, dan juga subordinasi. Nah, bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut, ya kalau stereotip memberikan stereotip itu merupakan suatu yang menempatkan perempuan di sana, ibu-ibu itu cocoknya untuk di dapur, di sumur, dan di kasur. Kalau subordinasi, istri itu atau perempuan dalam rumah tangga itu cukup tidak usah ikut bagian yang penting-penting, biar suami saja. Atau seorang ibu yang dalam rumah tangga bebannya sangat ganda, yang ngasuh anak, masak, dan seterusnya. Ini dibebankan seolah-olah ini adalah urusan ibu. Kemudian terkadang dalam rumah tangga itu istri dapat dimarginalisasi, dikecilkan dan tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga yang terpenting. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang kami angkat dalam kegiatan ini. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender UIN Raden Fatah Palembang bahwa perempuan dalam keluarga itu agar dia dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang istri, maka yang pertama dia harus memahami terhadap apa itu makna perkawinan dan keluarga. Yang kedua, harus mengedepankan seluruh anggota keluarga itu harus dapat mengedepankan hak asasi sebagai manusia. Ini yang perlu diperhatikan ketika berbicara tentang relasi gender bagi perempuan seorang istri dalam rumah tangga. Ibu bapak sekalian, bahwa saya lanjutkan untuk kesetaraan gender dalam keluarga, ya ini jelas di dalam surat Ar-Rum dan juga ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dari undang-undang tersebut yang dapat kita garis bawahi bahwa ada 7 fungsi berkeluarga itu. Pertama, biologis sebagai makhluk hidup yang normal. Kedua, keluarga itu edukatif, tempat pembelajaran berbagai hal untuk belajar, semua dimulai dari keluarga. Tiga, religius, keluarga itu tempat memupuk bagaimana cara kita memahami bahwa kita ini adalah makhluk dan penguasanya ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian protektif ini keluarga itu yang memberikan pengayoman, ya, yang memberikan benteng. Hal-hal apa yang terjadi dalam keluarga, yang terjadi pada kita, otomatis keluarga yang akan
ke depan duluan. Kemudian keluarga juga tempat sosialisasi, ibu, bapak, suami, istri, kemudian sosial juga, rekreatif, ya. Jadi sangat kreatif. Kemudian keluarga juga tempat membekali kita, atau keluarga juga menjadi tempat menambah perekonomian atau pendapatan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, isu gender dalam keluarga. Apa yang menjadi isu gender dalam keluarga? Ternyata dalam keluarga itu memang kita akui rendahnya tingkat pemahaman dari perempuan, khususnya istri, ya, mengenai peran dan tanggung jawabnya, ya. Kemudian istri itu lebih terpaku dengan kerja-kerja rutinnya sehari-hari. Kemudian bisa pengaruh juga dari nikah usia dini, karena belum memahami maka dapat terjadi berbagai isu gender. Kemudian isu gender dalam keluarga itu ya bentuknya bermacam-macam, ya, yang umumnya kita kenal adalah KDRT. Sesungguhnya apa yang menyebabkan terjadinya isu gender dalam keluarga itu, yaitu yang penting-penting, yang sangat penting, yang dampaknya yang penyebabnya sangat dominan itu adalah lemahnya bekal pendidikan agama bagi mereka yang tadinya menjadi calon pengantin. Kemudian mungkin juga kurang informasi, belum paham betul, ya, tentang peran keluarga, belum tahu dia tentang apa itu nanti ada hak anak, apa anak itu, bagaimana tumbuh kembang anak, jauh sekali untuk dipahami. Kemudian penyebab selanjutnya dari adanya ketimpangan gender dalam keluarga itu medsos, ya, medsos tidak kalah pentingnya menyebabkan rumah tangga itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir kami paparkan itu adalah penyebabnya lingkungan, ya. Nah, solusinya apa di dalam program kegiatan masyarakat ini? Mari kita selalu membuat suatu kegiatan yang memberikan pemahaman kepada ibu-ibu atau perempuan sebagai istri, bagaimana sesungguhnya dalam mengarungi rumah tangga itu, apa yang harus dilakukan, apa hak dan kewajiban masing-masing. Inilah yang mungkin yang kami paparkan sebagai kesimpulan dari data penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender, bahwa pengetahuan dan pemahaman perempuan sebagai istri dalam kaitannya dengan relasi gender dalam keluarga berbasis agama ini umumnya masih rendah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan. Selanjutnya, hendaklah keluarga itu memupuk keluarganya sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah yang tangguh, yang selalu responsif gender. Responsif gender ini berarti mengenal hambatan dan tahu menemukan upaya atau solusinya dalam mengatasi hambatan tersebut, sehingga relasi gendernya yang dikonstruksi dalam masyarakat, karena misalnya tadi pengaruh lingkungan dia tidak baik, karena kita responsif maka kita dapat menemukan upaya bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih khususnya kepada PC NU yang ada di Turki yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Wallahumma fiqillah aku motorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi ini, saya terlebih dulu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sapta Hastini. Saya dari Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Sriwijaya, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi makalah mengenai pengaruh teknologi informasi terhadap perilaku belajar santri pada penggunaan smartphone. Next. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, muncul berbagai jenis teknologi dan fitur yang dapat
selalu baru dari waktu ke waktu. Kebutuhan akan teknologi merupakan salah satu kebutuhan penting saat ini. Hal ini disebabkan karena teknologi sangat dibutuhkan dengan berbagai keperluan tertentu. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi konsumsi di kalangan masyarakat baik tua maupun muda yaitu adalah handphone. Di mana handphone selalu muncul dengan teknologi yang lebih baik dan selalu ada pembaruan yang membuat para penggunanya menjadi lebih nyaman dan lebih praktis. Salah satu perkembangan dari teknologi informasi yang hampir setiap orang miliki adalah smartphone. Smartphone merupakan handphone yang mempunyai kemampuan dalam penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer. Beberapa fungsi dari smartphone adalah untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bermain game online, kamera foto atau video, sosial media, petunjuk jalan, sarana belajar, dan sarana bisnis. Teknologi informasi berupa smartphone sudah merambah ke dunia pendidikan, salah satunya masuk di lingkungan pesantren. Pada umumnya, di pesantren tidak diperbolehkan untuk membawa smartphone karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi santri. Seperti menjadikan santri malas belajar, kurang berinteraksi sosial dengan teman sesama, dan cenderung mengacukan lingkungan sekitar. Akan tetapi di pesantren mempunyai kebijakan lain, yaitu diperbolehkan untuk membawa handphone atau smartphone dengan batasan waktu tertentu. Hal ini mempengaruhi perilaku belajar dari santri. Kembali kepada teknologi informasi, jadi ada tujuan dari teknologi informasi itu. Yang pertama adalah membantu dalam memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Dan untuk fungsi dari teknologi informasi adalah yang pertama untuk menangkap. Jadi teknologi informasi itu dapat menangkap dan menerima data masukan. Yang kedua untuk mengelola atau processing. Jadi setelah menerima data, teknologi informasi mampu mengelola data seperti menerima data masukan dari keyboard, kamera, atau mikrofon. Yang ketiga menghasilkan. Jadi teknologi informasi menjadikan informasi dalam bentuk lebih berguna seperti tabel, grafis, ataupun laporan. Yang keempat, menyimpan atau storage. Jadi teknologi informasi membuat data dapat disimpan ke dalam media seperti CD, DVD, hard disk, flash disk, hingga cloud store. Yang kelima adalah mencari kembali. Jadi teknologi informasi mampu menelusuri atau mencari kembali data yang sudah tersimpan, seperti mencari foto hanya dengan menyesuaikan wajah. Yang keenam adalah transmisi. Jadi teknologi informasi memudahkan dalam mengirim data dan informasi melalui Bluetooth atau jaringan internet. Nah, jadi timbul perilaku belajar dari para santri. Dan perilaku belajar itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dan perilaku belajar adalah kebiasaan belajar erat kaitannya dengan pertanyaan bagaimana, kapan, di mana, dan dalam kondisi bagaimana belajar berlangsung, bagaimana seseorang dalam menerapkan proses belajar pada dirinya sehingga perilaku belajar dapat optimal dilakukan dan membuahkan hasil yang memuaskan atas perilaku belajar tersebut. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap perilaku belajar santri pada penggunaan smartphone? Jadi di era globalisasi ini sangat mempengaruhi perilaku dari santri. Jadi untuk mengantisipasi itu,
ada kebijakan tersendiri dari pondok pesantren. Ya, di mana seperti pada santri yang kuliah, penggunaan smartphone juga dibatasi pada waktu kuliah dan sepulang kuliah harus dikumpul kembali kepada pihak pengurus. Jika ada tugas atau keperluan, misalnya menghubungi orang tua atau keperluan lainnya, diperbolehkan untuk mengambil smartphone dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bila izin tersebut disalahgunakan, maka pihak pondok akan memberi peringatan, menyita smartphone, mengenakan denda atau memberikan hukuman kepada santri yang melanggar. Next. Ini adalah perubahan perilaku belajar santri yang terdiri dari perubahan yang berdampak positif terhadap perilaku belajar santri dan perubahan dampak negatif terhadap perilaku belajar santri. Next. Untuk dampak positif, yang pertama adalah akses cepat ke semua sumber belajar. Jadi smartphone memberikan akses cepat dan mudah ke sumber-sumber belajar seperti e-book, video pembelajaran, aplikasi pendidikan yang dapat meningkatkan efisiensi dari belajar. Yang kedua adalah fleksibilitas belajar. Jadi santri dapat kapan saja menggunakan smartphone sebagai media pembelajaran, seperti membuka aplikasi di dalam smartphone yang ada di Play Store seperti Muslimah Pro, Al-Quran Indonesia, Tajwid, Hadis, dan juga Murotal Al-Quran. Ketiga ada kolaborasi dan koneksi. Melalui smartphone, santri dapat terhubung dengan teman sekelas ataupun guru. Yang keempat, aplikasi pembelajaran interaktif. Jadi ada banyak aplikasi pendidikan yang interaktif dan bermanfaat yang tersedia di smartphone yang dapat membuat pelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama adalah gangguan atau ablasi. Jadi pengguna smartphone yang berlebihan dapat mengganggu atau mengaburkan fokus belajar santri. Yang kedua ada ketergantungan. Jadi ada ketergantungan pada smartphone dapat mengganggu pola tidur, konsentrasi, produktivitas belajar santri karena mereka makin cenderung menghabiskan terlalu banyak waktu dengan menggunakan smartphone. 3. Penyalahgunaan informasi. Ada banyak sumber belajar yang berkualitas di internet dan juga ada banyak konten yang tidak terverifikasi atau tidak akurat. 4. Gangguan sosial. Jadi pengguna smartphone secara berlebihan dapat mengganggu interaksi sosial langsung antara santri yang merupakan bagian penting dari pengalaman belajar dan pembentukan karakter. Dari makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa penting untuk memperhatikan keseimbangan dalam pemanfaatan teknologi informasi, terutama penggunaan smartphone agar dampak positifnya dapat dimaksimalkan, sementara dampak negatifnya bisa diminimalkan. Selanjutnya, pendidikan dan orang tua perlu bekerja sama dalam memberikan bimbingan dan pengawasan yang tepat dalam penggunaan smartphone bagi santri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Pada hari ini saya Anggari Ayu Prahardinisya, dosen informatika dari ITSNU. Nah, di sini saya akan membahas mengenai memahami bahaya gawai dalam Islam di era society. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai society, era society. Nah, era society ini ini merupakan tahap evolusi dari era 4.0 ya. Nah, kalau era society ini dia tadi 5.0. Nah, di era society ini dia merupakan tahap evolusi mengenai perkembangan teknologi secara canggih seperti itu. Baik itu meliputi kecerdasan buatan, IoT, big data, robotika dan lain-lain.
Nah, di era society ini sendiri, salah satunya yaitu di dalam kehidupan sehari-hari ini adalah peran gawai atau gadget seperti itu. Nah, kalau di kehidupan kita ini kan gadget ini lebih bisa dibilang nomor satu yang sering kita gunakan setiap hari dari bangun tidur sampai kita tidur seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kenapa si gawai ini kok ada dampaknya seperti itu, dampak bahayanya. Nah, gawai ini sendiri dia artinya adalah gadget ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, di mana gadget ini dia ini seperti alat atau mesin, itu biasanya dalam bentuk elektronik, di mana dia ini memiliki fungsi untuk mengakses internet ataupun komunikasi dengan perangkat yang lain seperti itu. Nah, macam-macam gawai ini dia ada telepon seluler, smartphone, tablet, laptop, dan juga komputer. Nah, dari gawai ini sendiri dia memiliki fungsi dan manfaatnya, yaitu komunikasi, sosial, pendidikan, hiburan, aplikasi, dan lain-lain. Oke. Nah, dampak penggunaan gawai di dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam di era Society 5.0, yaitu yang pertama adalah akses informasi. Nah, akses informasi ini, si gawai ini akan memberikan kemudahan bagi kita sebagai umat Islam untuk mencari sumber informasi terkait agama seperti itu. Lalu ada komunikasi. Nah, komunikasi ini kita lebih memudahkan untuk saling berinteraksi dengan sesama umat Islam yang ada di seluruh dunia seperti itu ya. Baik dia berkomunikasi melalui pesan teks, panggilan suara, ataupun dari media sosial. Lalu ada ibadah dan praktik keagamaan. Nah, dari kegunaannya ini kita lebih mudah untuk mengetahui jadwal sholat, karena kan di berbagai dunia itu kan beda waktunya seperti itu ya. Lalu ada lagi untuk mendengarkan rekaman bacaan Al-Quran atau murotal seperti itu. Lalu bisa mengikuti ceramah agama secara online. Lalu yang keempat ada pendidikan agama. Nah, penggunaan gawai ini dia memfasilitasi pendidikan agama agar lebih mudah terjangkau. Itu bisa mengikuti kursus online, webinar ya, yang diikuti melalui Zoom seperti itu. Lalu ada yang terakhir komunitas antar beragama. Yang nomor 5 ini sebenarnya masih berhubungan dengan yang nomor 2 tadi, komunikasi ya. Jadi dia bisa berinteraksi antar umat beragama. Lalu ada bahaya dan risiko yang terkait dengan penggunaan gawai dalam konteks nilai-nilai agama dan moral. Moral dalam Islam ya. Yang pertama, ketergantungan yang berlebihan. Nah, dari ketergantungan inilah yang akan mengakibatkan kita lupa dengan waktu kita sendiri, baik itu ibadah, waktu bersama keluarga, teman, dan lain-lainnya seperti itu. Lalu ada paparan terhadap konten dari negatifnya, di mana gawai ini dapat membuka akses ke konten negatif seperti pornografi, kekerasan, dan lain-lain yang bertentangan dengan nilai-nilai moral di agama Islam kita. Lalu ada kehilangan waktu dan produktivitas. Nah, terlalu banyak waktu dapat mengakibatkan pemborosan waktu, sehingga untuk yang aktivitas lainnya itu terganggu seperti itu, lebih berkurang seperti itu. Lalu ada gangguan terhadap hubungan sosial. Nah, dari penggunaan gawai yang berlebihan ini dapat mengganggu hubungan sosial dan interaksi, yang menyebabkan bisa dibilang isolasi sosial seperti itu, kesulitan berkomunikasi secara langsung, lalu kehilangan kepekaan terhadap kebutuhan emosional dan sosial sesama. Lalu yang kelima ada kehilangan fokus pada nilai-nilai spiritual. Ketergantungan ini dapat mengalihkan perhatian dari nilai-nilai spiritual, yaitu praktik ibadah, pembelajaran agama, dan lain-lain. Lalu ketidaksetiaan dalam interaksi manusia.
Ini sama seperti yang nomor 4 ya. Jadi dia lebih senang berinteraksi secara online seperti itu. Jadi jika dilakukan secara langsung lebih kurang seperti itu. Jadi ini dapat mempengaruhi pengembangan moralitas dan etika dalam hubungan antar manusia secara tatap muka. Lalu dari sini, nah, langkah-langkah yang dapat diambil oleh individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan untuk melindungi dari bahaya gawai dan memanfaatkan teknologi dengan bijaksana sesuai ajaran Islam. Nah, apa saja? Nah, ini yang pertama dari individu. Nah, dari kita sendiri kita harus membuat kesadaran secara pribadi seperti itu. Menyadari dampak dari penggunaan teknologi yang berlebihan. Lalu menetapkan batasan pribadi. Jadi kita dapat menetapkan batasan waktu untuk menggunakan gawai sebagaimana aktivitas kita, tapi kita tidak meninggalkan yang ibadahnya seperti itu. Lalu edukasi diri. Nah, edukasi diri ini dia meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam terkait dengan penggunaan teknologi dan konten online. Lalu ada memilih konten dengan lebih bijaksana. Nah, ini yang penting karena lebih baik kita menghindari konten yang kita nilai negatif agar tidak menimbulkan yang tidak diinginkan sesuai dengan ajaran agama. Lalu ada berdoa dan meminta bimbingan, yaitu berdoa kepada Allah yang lebih penting untuk mendapatkan bimbingan dan dalam penggunaan teknologi yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Lalu dari komunitas. Nah, dari komunitas ini seperti apa? Dia bisa melakukan program ya. Yang pertama pendidikan dan kesadaran, yaitu mengadakan program pendidikan atau lebih tepatnya seperti seminar itu tentang penggunaan teknologi yang bertanggung jawab sesuai ajaran Islam. Lalu ada kegiatan kelompok, mengadakan kegiatan-kegiatan seperti diskusi, pelatihan tentang penggunaan teknologi. Lalu yang ketiga, dukungan sosial, memberikan dukungan dan bimbingan kepada para anggota yang mengalami kesulitan dalam mengelola penggunaan teknologi. Lalu dari masyarakat. Nah, dari masyarakat itu yang pertama pengembangan kebijakan. Itu membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi agar tidak disalahi dan bisa juga sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara itu. Nah, lalu ada kampanye publik, itu mengadakan kampanye publik tentang penggunaan teknologi yang bijaksana dan pentingnya menjaga nilai-nilai agama dalam era digital ini. Lalu kerjasama antar lembaga, menggalang kerjasama lembaga-lembaga agama, pendidikan, dan masyarakat guna mendukung penggunaan teknologi yang sehat dan bertanggung jawab. Lalu menyediakan sumber daya dan dukungan bagi individu dan keluarga dalam mengelola penggunaan teknologi dan menavigasi tantangan yang terkait. Nah, bagaimana cara mendorong kesadaran dan tanggung jawab individu? Itu yang pertama ada edukasi dan peningkatan kesadaran. Itu meliputi pendidikan formal dan informal. Itu mengintegrasikan topik mengenai penggunaan teknologi yang bisa juga dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah maupun di madrasah. Lalu ada mengadakan seminar, workshop, ceramah, dan lain-lain. Lalu ada kampanye. Kampanye ini mengenai kesadaran melalui media sosial ataupun melalui poster dan pamflet. Nah, bagaimana cara mendorong kesadarannya? Itu melalui praktiknya. Lalu ada kontrol diri dan pengendalian. Nah, yang selanjutnya ada dukungan dari komunitas. Nah, dukungan komunitas ini melalui diskusi, lalu pemimpin agama, dan yang terakhir ini adalah pemanfaatan teknologinya secara untuk kebaikan aplikasi dan konten Islami. Berarti kita lebih mendorong penggunaan aplikasi ini untuk memang benar-benar untuk pembelajaran agama. Lalu
ada pengawasan orang tua dan keluarga. Nah, ini yang utamanya. Jadi kita sebagai orang tua itu mengawasi penggunaan gawai, terutama kepada anak-anak agar tidak menyalahi aturan-aturan sesuai dengan agama. Oke, demikianlah makalah yang saya bawakan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan masalah tentang dampak artificial intelligence terhadap pendidikan hukum Islam. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Tommy Saputra, SSI MKOM. Saya merupakan salah satu dosen Sistem Informasi ITS NU Sriwijaya Sumsel. Pendahuluan pemanfaatan AI dalam lingkungan pendidikan hukum terhadap plus dan minus, tetapi dalam konteks hukum Islam, unsur manusia tetap menjadi hal yang terpenting. Masifnya perkembangan teknologi hingga munculnya artificial intelligence AI terus menuai atensi publik. Imbasnya tidak terbendung berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam lingkup hukum. Jelas pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan hukum berdampak plus minus tersendiri. Next. Adapun urusan masalah terhadap makalah ini, yaitu yang pertama, apa dimaksud dengan artificial intelligence dan apa saja jenis-jenis AI. Yang kedua, bagaimana dampak penggunaan artificial intelligence terhadap pendidikan hukum Islam. Dan yang ketiga, bagaimana umat Islam dapat menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi AI dan nilai-nilai agama. Tujuan dari materi adalah pertama, memahami dampak penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Yang kedua, memahami bahaya dan risiko yang terkait dengan pengembangan teknologi AI. Yang ketiga adalah memahami bagaimana penggunaan AI dapat memengaruhi keseimbangan spiritual umat Islam. Apa itu AI? AI adalah kecerdasan buatan, merupakan bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Organisasi modern mengumpulkan data dalam jumlah besar dari beragam sumber seperti sensor pintar, konten buatan manusia, alat pemantau, dan log system. Tujuan menggunakan AI adalah untuk menciptakan sistem belajar mandiri yang memperoleh makna dari data. Kemudian AI dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah baru dengan cara layaknya yang dilakukan manusia. Misalnya, teknologi AI dapat merespon percakapan manusia secara bermakna, membuat gambar dan teks asli, dan membuat keputusan berdasarkan input data waktu yang nyata. Organisasi Anda dapat mengintegrasi kemampuan AI dalam aplikasi yang untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mempercepat inovasi. Dampak penggunaan teknologi AI dalam konteks nilai agama Islam, yaitu teknologi AI pada dasarnya mirip dengan alat atau media pada umumnya, di mana memiliki potensi untuk memberikan manfaat atau merugikan. Misalnya seperti pisau yang kita digunakan oleh seorang ibu rumah tangga akan sangat berguna dalam mengelola makanan di dapur. Tetapi bila diberikan kepada seorang anak kecil bisa menjadi berbahaya karena mereka mungkin tidak memahami fungsi dan potensi bahayanya. Demikian juga dengan teknologi AI, jika tidak digunakan secara bijak dan profesional dalam kegiatan pembelajaran bisa membawa dampak negatif. Beberapa dampak negatif dari penggunaan artificial intelligence dalam pembelajaran termasuk satu, pemanfaatan AI yang berlebihan dapat mengakibatkan ketergantungan siswa pada teknologi AI yang pada gilirannya dapat menyebabkan kemalasan dalam belajar dan kurangnya inisiatif berpikir, serta berpotensi menurunkan tingkat literasi siswa. Yang kedua, terdapat risiko plagiarisme, terutama ketika menggunakan sistem penulisan esai berbasis AI seperti ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan ChatGPT yang dikembangkan berdasarkan parameter atau petunjuk tertentu yang berpotensi disalahgunakan oleh siswa untuk menipu dalam mengerjakan tugas mereka dengan mengirimkan esai yang bukan karya asli mereka.
AI dapat mengambil peran guru dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan agama dan moralitas. Oleh karena itu, guru perlu membangun hubungan yang kuat dengan siswa untuk tetap mempengaruhi pengetahuan mereka tentang pendidikan agama Islam di kelas. Kesimpulan dari makalah ini adalah penggunaan AI membawa potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Beberapa penerapan AI yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran antara lain AI sebagai alat personalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu. AI digunakan sebagai alat penilaian otomatis bagi guru dalam kegiatan pembelajaran. AI sebagai tutor virtual yang siap membantu siswa dalam memahami konsep-konsep pendidikan agama Islam, menjawab pertanyaan siswa dan memberikan bimbingan dalam menjalani praktik keagamaan. AI juga sebagai smart content, berfungsi membagi dan menemukan konten materi dan buku digital yang sudah diprogram secara virtual dengan lebih mudah dan cepat. AI sebagai digital yang sudah diprogram secara virtual dengan lebih mudah dan cepat. AI sebagai voice assistant memungkinkan para murid bisa mencari materi, referensi, soal, artikel, sampai buku tentang pendidikan agama Islam dengan hanya berbicara atau menyebutkan kata kunci. Namun, terdapat hal negatif terkait dampak penggunaan AI dalam kegiatan pembelajaran, seperti penggunaan AI yang menyebabkan ketergantungan siswa terhadap teknologi AI, sehingga berakibat pada munculnya kemalasan dalam belajar maupun malas dalam berpikir, serta resiko terjadinya plagiarisme dalam pembuatan tugas siswa. Dalam jangka panjang, AI dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk mendukung pembelajaran pendidikan agama Islam, asalkan digunakan dengan bijak dan diintegrasi dengan baik ke dalam sistem pembelajaran. Cukup sekian pemaparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mengambil tema perihal mengenai tentang Sustainable Development Goals, ya, SDG, santri milenial di era revolusi industri 5.0, 4.0 pada masyarakat 5.0 terhadap perspektif teknik sipil. Nah, next. Dalam hal ini saya akan memaparkan beberapa poin, ya, beberapa poin. Akan tetapi di sini sebelum saya memaparkan ke poin yang selanjutnya, saya akan mengulas tentang firman Allah dalam kitab suci tadi, ya. Bahwasanya saya bacakan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amsuzu famsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, dari ayat ini yang ingin saya ambil untuk jadi bahan kajian ke teknik sipil, yaitu mengenai tentang yang saya garis bawah ini, ya, warna hitam tadi, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Selanjutnya, ini adalah pengantar kita, ya, pengantar kita dari paparan sebelumnya. LOE kita itu santri dengan teknik sipil. Next slide. Nah, sekarang kembali lagi kita santri, karena judul LOE kita dapat tadi adalah santri. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu santri? Nah, jadi kalau dibahas mengenai santri, maka santri adalah sebagai manusia lahir dan batin. Oke? Lahir dan batin. Dan juga santri percaya bahwa manusia terdiri dari dua dimensi. Oke? Dua dimensi. Jadi dimensi lahir dan juga dimensi batin. Kalau dimensi lahir seperti ilmu sains misalkan, ya. Jadi kayak misalkan di ITS itu kayak gitu. Ada teknik sipil, ada informatika, ada SI. Nah, untuk dimensi dimensi batinnya itu seperti ilmu agamis kayak gitu, ya. Ada fikih, ada balaghah, ada hadis, nahwu shorof dan sebagainya di situ, ya. Nah, itu adalah dimensi batinnya. Oke, next slide. Nah, ini adalah yang latar belakangnya tadi, ya. Ada beberapa variabel di situ. Ada misalkan infrastruktur berkelanjutan, ada pengelolaan sumber daya alam, ada penanggulangan perubahan iklim, pemberdayaan masyarakat, dan juga penerapan teknologi digital. Ini adalah perannya tadi sebagai santri tadi apa saja dalam ini tadi. Oke, next slide. Nah, yang mendasari soal saya sebagai peneliti, ya, itu rumusan masalah. Jadi masalahnya tidak apa aja kayak gitu. Yang pertama misalkan bagaimana kontribusi santri tadi, apa saja, ya.
untuk ke dalam dunia teknik sipil tadi. Kemudian apa peran teknologi yang digunakan seperti itu ya. Kemudian tantangannya bagaimana, upaya-upayanya apa, dan juga strategi yang efektif tadi ya. Nah itu apa? Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai tentang next slide. Nah ini manfaat dan tujuannya ya. Di sini Bapak dan Ibu bisa baca sendiri ya. Untuk ke teknik sipilnya gimana? Santri tadi, mahasiswa ITS NU tadi, kaum nahdiyinnya tadi, bisa nggak dia dalam memaparkan 5 variabel ini ya. Di sini ada peningkatan, pengembangan, peningkatan kapasitas SDG, ada peningkatan integritas nilai-nilai keberlanjutan, ada juga peningkatan kesadaran masyarakat. Oke, next slide. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan di sini adalah mengenai tentang analogi terkini ya, analogi tentang teknik sipil. Kalau kita teknik sipil akan tahu kan, misalkan nomor 1, istilah warga atau masyarakat sipil. Pernah nggak terbayang seperti itu? Kemudian yang kedua, istilah pegawai negeri sipil, ya kan? Yang ketiga, istilah dukcapil. Itu adalah berhubungan dengan keteknik sipilan di situ. Kemudian ada juga istilah teknik sipil itu sendiri. Sudah paham belum di situ kan? Nah, oke, the next slide. Nah, jikalau berbicara tentang teknik sipil, di sini adalah terminologi ya. Di sini terminologi dari teknik sipil. Ada misalkan berhitung, merencanakan, mensketsakan, membangun, hingga maintenance. Jadi bukan terkotomi oleh beberapa variabel-variabel ini, tapi dia bisa dijabarkan ya sebagai ini. Ada 5 variabel selanjutnya ini. Ini adalah gabungan dari ataupun perpanjangan integral dari variabel ini ya. Jadi apa yang dihitung, apa yang direncanakan, apa yang disketsakan, apa yang dibangun hingga maintenance, yaitu konstruksi, infrastruktur, lingkungan, manusia, dan juga alam. Oke, next slide. Nah, konsep sekarang ya, konsep SDG tadi, Sustainable Development Goals. Itu ada lingkungan, ada ekonomi, ada sosial. Nah, jadi SDG tadi itu dibangun resminya itu 25 September 2015 di markas besar PBB ya. Di sini ada lingkungan, ekonomi, sosial. Lingkungan untuk misalkan santri tadi bagaimana, mahasiswa ITS NU tadi atau kaum nahdliyin tadi seperti apa kayak gitu ya. Untuk penguasaan ilmu, pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian yang kedua adalah ekonomi. Pembangunan ekonomi dan juga sosial, pembangunan manusia dan juga ketahanan nasional. Oke, next slide. Nah, kalau saya di sini berbicara mengenai tentang SDG ya, pasti ada sebelumnya, pola sebelumnya, yaitu adalah apa? MDG ya. The term is MDG, Millennium Development Goals. Jadi sebelum pengaplikasian ini ya untuk katakanlah masyarakat 5.0 tadi, kita menggunakan pola ini. Jadi Millennium Development Goals ini menargetkan negara-negara miskin dan juga berkembang. Tapi kalau SDG dia berlaku untuk semua negara, kayak gitu ya, untuk dalam dunia engineering tadi itu ya. Jadi ini merupakan turunannya ya, aksennya dari MDGs. Oke, next slide. Nah, ini adalah beberapa variabel yang diturunkan dalam konsep SDG tadi. Ada people di situ, ada planet, ada prosperity, ada peace, dan juga partnership. Nah, ini adalah beberapa indikator yang digunakan. Sudah tercapaikah SDG tadi? Apabila variabelnya tadi adalah santri tadi, mahasiswa NU tadi kah, atau kaum nahdliyin tadi kah? Untuk ini tadi ya, sudah sampai belum dia di situ? Oke, next slide. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin revolusi industri 4.0. Nah, sekarang kita berada di sini ya, Bapak Ibu ya, di teknologi pintar, di smartphone dan beberapa turunannya seperti itu. Nah, sekarang masyarakat NU tadi dan sebagainya tadi, dia berada di seperti ini ya, di kasus ini sekarang. Oke, next slide. Nah, sedangkan sekarang kita berada pada masyarakat 5.0 ya. Kalau 5.0, maka sebelumnya ada di situ tentang 1.0, 2.0, 3.0 dan juga 4.0. Jadi sekarang dinamika kita ataupun tantangan kita adalah di Realizing Society 5.0 tadi ya. Nah, di situ bagaimana santri tadi, bagaimana mahasiswa kita, bagaimana kaum nahdliyin NU tadi, sudah siapkah dia dengan Realizing Society 5.0 tadi ya. Nah, dalam ruang lingkup program studi kita yaitu teknik sipil ya, di sini tadi sudah masuk di sini nggak dia, sudah aplikasikan dia kayak gitu ya. Oke, next slide. Nah, ini adalah titik poin tadi yang berhubungan dengan teknik sipil tadi.
Jadi santri tadi mau dibawa ke dalam penelitian apa? Ya, NU tadi mau dibawa seperti apa? Nah, dalam hal ini adalah pemanfaatan polipeptida ya. Ini merupakan turunan dari polimer PVC. Di sini mengambil dari kimia bahan bangunan ya, contoh lah ya tadi ya. Kimia bahan bangunan dalam dunia engineeringnya, dalam civil engineeringnya kayak gitu. Dan ini adalah beberapa mekanisme reaksi yang akan menjadi tombak penelitian kita. Oke, next slide. Jikalau nanti penelitian kita sudah menjadi baik, maka kita akan menggunakan metode-metode ini ya. Jadi ada berupa kuesioner, ada mesin ya, STM, dan juga ada konsep desain dan juga tempat dan waktu tadi. Sedangkan ini adalah mesin yang akan digunakan apabila tadi menjadi penelitian tadi. Nah, sekarang kita sudah sampai ke dalam hal kesimpulan ya. Kalau dalam hal kesimpulan tadi, ini Bapak dan Ibu juga bisa baca sendiri. Jadi kesimpulannya adalah santri adalah pandangan hidup ya, yang seperti saya paparkan tadi. Kemudian dimensi lahir manusia mencakup aspek tadi ya, lahir dan juga batin. Kemudian yang ketiga apa di situ? Sedangkan dimensi batin mencakup hal-hal tidak kasat mata seperti itu. Nah, sedangkan formula khusus untuk menghadapi menghadapi dari revolusi industri 4.0 dan juga masyarakat atau society 5.0 tadi ada formulanya di sini ya. 4C 1H kayak gitu ya sebutannya ya. Ada critical thinking, creativity, collaboration, communication, and how cash to the creed kayak gitu ya. Jadi harus percaya kepada bawaannya gitu ya, percaya dengan apa yang jadi dirinya. Sedangkan yang terakhir ada kreativitas, salah satu formula untuk menghadapi tantangan di era 4.0 pada masyarakat 5.0, salah satunya dengan SDG pada lingkungan planet kayak itu ya. Karena tantangan kita adalah di planet saat ini ya, bagaimana penyelesaian sampah-sampah tadi seperti itu. Dalam hal ini adalah plastik akan dijadikan beton tadi ya pada rumus Kibenya tadi itu ya. Nah itu. Jadi lingkungan planet itu berubah plastik dengan menjadikan bahan aditif pada bahan kimia bangunan untuk kemaslahatan umat manusia, lingkungan dan juga alam sekitar. Nah, seperti itu ya. Nah, saat ini ada yang ditanyakan? Mungkin tidak ada ya. Oke. Saya tutup dalam seminar kita kali ini dalam ICT HM tadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.